Saya mau tanya, saya orang Islam, saya orang Jawa. Apakah saya harus ke Arab-Araban dan harus mengikuti budaya Arab? Gimana itu, Bah, menurut jenengan? Terima kasih atas pertanyaan Anda. Apakah setiap orang Islam harus mengikuti kebudayaan Arab? Jawabannya singkat simpel, tidak. Karena ajaran agama Islam semuanya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis para nabi. Hadis nabi itu masalah kebudayaan, jelas kan? Ada peribahasa Jawa itu lain lubuk, lain belalang. Ada lagi, banyak mungkin saya hanya pahamnya itu. Kebudayaan itu tidak ada hubungannya dengan ajaran agama manapun. Namanya saja yang dikenal kebudayaan itu kan tradisi. Nah, ternyata triknya para wali songo agar dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuan mereka untuk memberikan ajaran dan mengembangkan agama Islam, lain tidak ada yang paling tepat menurut para wali itu adalah melalui tradisi kebudayaan agar bisa diterima. Umpama saja ujuk-ujuk dijelaskan begini-begini, tidak bisa menerima, jelas sekali itu. Kenapa? Kebiasaannya nggak seperti itu, sehingga para wali ini masuk ke dalam kebudayaan itu. Pada saat itu kebudayaan apa, tradisi apa yang paling disukai, yang paling diminati, sehingga wali songo ini supaya bisa memasukkan niatan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu dengan cara masuk ke dalam kebudayaan. Sehingga jangan heran, ternyata para wali songo bahkan yang paling dikenal adalah Sunan Kalijaga memasukkannya kebudayaan melalui tradisi orang Jawa, dan kebudayaan yang disukai pada saat itu adalah pewayangan. Tapi para wali pinter, bahasanya mungkin nama-nama wayang saja dulu nggak seperti itu, karena kemauannya supaya masuk tadi, para wali ini bikin nama-nama pewayangan ini. Contoh aja, ada Semar, ada Petruk, ada Bagong, itu bahasa Arab semua. Semar Asmarun, Bagong Baro, Petruk Cantrik, itu semuanya. Ternyata triknya bagus sekali. Contoh diantaranya yang diterapkan dalam kebudayaan. Orang yang mau melihat wayang harus cuci kaki dulu kalau mau masuk melihat wayang. Ternyata kan ada di Islam, kan ada. Orang mau sholat harus apa? Berwudu supaya suci pakaian, badan, tempat tinggal. Nah, di situ dimasukkan sedikit demi sedikit, kemudian lagi terus, bahkan sampai ada apa seperti kidungan, kemudian apa itu yang syair-syair sampai saat sekarang dikenal. Contoh aja lah, sing jenenge itu yang biasanya dialunkan oleh wali siapa itu yang itu loh, cangon itu loh, panekno bimbing kuwi lah. Ternyata di situ bimbing itu di mana-mana, blinggire limo. Menandakan apa? Orang Islam itu wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Gak ono bimbing blinggire 4, gak ono, walaupun puker bimbingnya, tapi tetap bimbing. Lah apa cangon penekno bimbing kuwi, lunyu penekno kanggo nambali dodot ira. Dodot kan pakaian. Maksudnya apa? Wong sholat 5 waktu ya susah. Wae nyambut gawe, mari nyambut gawe. Tapi perintah apa di situ? Lunyu penekno, artinya lunyu kan kebreset tiba. Masih repot-repot ya apa, selak-selakno lakonono. Itu maksudnya wali. Ini diantaranya dari beberapa kebudayaan yang ada. Kemudian lakone wayang ini semua di situ diibaratkan kehidupan manusia di alam dunia ini, bahkan sampai nanti kehidupan di akhirat sana itu diceritakan di situ semua. Ternyata berhasil. Itu diantaranya. Belum lagi yang masalah umpamanya, contoh ini Sunan Derajat itu pinter, apalagi wali yang di Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Apa yang diajarkan di situ selain ajaran agama? Contoh tanam, coba caranya pengembangan tanaman, pertanian. Loh, bisa di situ diterima akhirnya sedikit demi sedikit. Makanya jangan heran
orang yang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah katakanlah menghilangkan tradisi kebudayaan yang dulu-dulu yang sudah disampaikan oleh nenek moyang zaman wali-wali, sulit sekali dihilangkan. Nggak mau, tapi yang penting dikemas sedemikian rupa, dimasukkan dengan acara-acara yang berkenapasan agama. Contoh saja di desa saya itu namanya ada nyadran. Bahasa yang lain sedekah bumi, umpama langsung dilarang, gak oleh sedekah bumi, gak boleh nyadran. Dulu nyadran itu ditempati minum-minuman malamnya, meleannya itu di minuman keras. Sekarang enggak, ditempatkan di tempat yang lain. Dulu di kuburan, di tengah-tengah kuburan. Padahal menurut ajaran Islam kan nggak boleh. Kuburan itu adalah kita hormati. Kenapa? Di situ masuk kuburan saja disuruh doa, apalagi dibuat yang enggak baik, ya minuman keras, kemudian judi kan nggak boleh. Dulu dibikinlah namanya punden. Lama-lama pemuda-pemuda yang pintar-pintar supaya tidak melestarikan kebudayaan yang tidak benar, pundennya dihilangkan. Nggak ada lagi di punden. Sedekah bumi dipindah ke musola, di depan musola, di depan masjid. Di siapa ceramah di situ? Ini diantaranya kebudayaan yang kaitannya Islam dan kebudayaan. Saya kira banyak sekali kalau menceritakan saya semuanya. Menurut sejarah itu, waduh, menirin saya lambe saya ini. Itu diantaranya, sehingga kesimpulannya antara ajaran agama Islam dan kebudayaan itu supaya tujuannya penyebar Islam itu berhasil melalui kebudayaan. Dayaan. Saya kira itu sekian. Terima kasih. Terima kasih.